Pernah stuck dalam hidup? Pernah. When was? Pas saya umur 22, 23, 25 gitu. Saya merasa saya waktu itu lagi nggak bikin goal apa-apa. Saya juga lagi kesibukan terlalu banyak berteman dan karena pertemanan tuh bagus sih. Cuma kalau misalnya kita bertemannya sama teman-teman yang nggak terlalu goal oriented juga akhirnya kita nggak bikin goal apa-apa dan kita nggak pengen maju. Yang ada kita backwards gitu. Bicara soal pertemanan, saya melihat seorang Dian Sastro, saya nggak bilang picky ya, a little bit selektif gitu loh, dalam memilih lingkungan, pertemanan. Is it betul apa enggak? Mungkin akhirnya jadi cocoknya sama beberapa orang aja gitu yang teman deket, yang bener-bener bisa cerita segala macam. Soalnya nggak semua pertemanan, nggak semua temen Kan tuh. saya pantau tuh sebelum undang gitu kan. ya? Saya monitor semuanya. Teman-teman kita juga kan rata-rata kalau dari dunia entertainment kan, industri gitu. Nah, atau yang lain teman Dian. Saya banyak teman Dian, banyak sekali. Tapi benar-benar yang mungkin Quality friends ya. That's what we call quality friend. Tidak berasal dari lingkungan itu gitu loh misalnya. Yang akhirnya quality friends itu adalah teman sekolah waktu SMA. Ada teman saya tuh sebangku loh sama saya. Berarti kenalnya udah berapa belas tahun. Dari SMA? Dari SMA, sebangku. Jadi dia tahu banget dulunya saya sebelum terkenal kayak apa gitu. Yang bener-bener the real me sebelum ini. Iya nih anak-anak Tarki. Ini kita manggilnya the brothers, brotherhood. Ini 50% dari mereka masih belum dapat jodoh. Ini mainnya ke PL terus kali. Mereka bener-bener karir oriented banget sampai Rata-rata Tarki mainnya ke PL kan. Iya. Terus agak jauh jodoh saking suksesnya. Oh rata-rata sukses. Iya. Dengar ya. Tapi di mata publik image apa yang sebetulnya ingin Dian bentuk? Apa ya? Nggak terlalu pengen bentuk di mata publik sih. Saya pengennya bentuknya buat. It's not easy to reach you katanya. Oh, ya? Bukan untouchable ya. Unreachable bukan juga, tapi nggak terlalu mudah untuk menjangkau seorang Dian katanya. Katanya. Saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah bentuk image secara publik. Tapi yang saya pentingin justru yang kayak ring satu gitu loh. Jadi yang benar-benar kenal saya, I think itu yang lebih penting buat saya. Soalnya saya nggak terlalu bikin goal untuk menjadi terkenal di publik itu sebenarnya nggak pernah jadi goal utama Dari saya. dulu kan nggak pernah punya pikiran jadi selebritis tapi nggak merasa kan kayak gitu kan. Iya. Ini di mana Di? Di kawinannya si Ala nih. Teman saya waktu itu, ya ampun seru banget sih. Ini kayaknya pas lagi bachelorette-nya, bukan bachelorette, ini baby shower-nya si Reina. Oh udah punya anak semua rata-rata? Enggak, yang baru punya aku cuma Reina, saya, Ala, oke gitu. Terus sisanya banyak yang belum punya pacar. Tapi sempat merasa eksklusif gak sih sebetulnya? Nggak tahu juga sih, nggak ditargetin juga sih Mas Alvin. Jadi ya kayaknya berjalan kayak gitu, padahal sebenarnya kita nggak terlalu kepikiran ke situ gitu. Produk iklan juga selektif, main film juga selektif, ya kan? Sinetron apalagi kan? Iya. Boro-boro gitu, nggak kepikiran kali bahwa acara pun selektif, ya kan? Nggak pernah merasa eksklusif. Enggak, karena nggak pernah dijadikan tujuan juga harus eksklusif gitu-gitu, nggak juga sih. Kayak ya akhirnya kesempatan-kesempatannya bikinnya jadi kayak gitu, padahal nggak pernah kita jadiin goal gitu. Datang aja itu ya. Iya. Oke, pernah zaman dahulu kala les naik ojek? Pernah. Itu kapan? Waktu SD, SMP tuh saya ke sekolah juga naik mikrolet. Makanya tadi bilang kan itu kayak tomboy semua tuh grupnya. Iya. Gitu. SMA sih saya udah sama mobil ya, pakai mobil, pakai supir. Tapi SMP saya masih naik kendaraan umum. Karena ibu saya sampai sekarang naik kendaraan umum. Mama saya tuh naik kereta loh dan naik ojek. Tapi memang gaya hidup yang kalian dibentuk oleh keluarga Dian, memang gaya hidup yang simple, sederhana. Non-glamorous yang pasti. Sederhana ya, bagaimana? Simple aja, yang penting mau kerja gitu loh. Yang penting mau repot untuk menyelesaikan sesuatu. Karena orang lihat Dian kan, Dian Sastro gitu kan, ya kan? Look at you gitu, tiba-tiba ada di Cannes, tiba-tiba di sini gitu. Aku nggak tahu ya, itu kayak beruntung banget kali ya. Cuma kalau kitanya kalau yang beneran kenal aku sih, kita tuh orang-orang yang mau repot, mau ngerjain sesuatu gitu sampai kelar. Orang-orang yang mau repot ngerjain sesuatu sampai tuntas, sampai kelar. Iya. Keren. Thank you. Saya mengundang satu sahabat Dian untuk hadir di sini. Oke, siapa lagi? Yuk, sahabatnya Dian langsung muncul saja. Ada Anditya Sumita. Gila Dita, gila. Demi lu nih, Say. Demi lu nih, Say. Tanya sih. Demi lu nih, Say. Gila sayang banget sih gue sama lo. Gue mesti makan kepik, Say. Gue mesti makan kepik nih, Bu. Demi lu nih. Agak kesini. Oke.
Nyangka nggak Dita? Gila, gue gak nyangka sih, Ya kan? out of all brothers Pasti yang kamu nyangka yang muncul. dua yang pernah sering nongol itu kan, biasanya kan? si Reina. Rena Nah, tuh harusnya Rena datang, atau cuma Meta nggak kan? dapat izin, Say. Gak dapet izin ya? Nggak dapet. Iya, it's Meta family lagi di day. KL. Meta lagi Nah, KL. nggak dapet izin kan ada acara keluarga. Yes. Iya tadi ada semua. Luar biasa. Thank you ya Dita, gila Luar lo biasa. canggih Dit. banget, top banget sih lo. Seorang Dian Sastro di matamu gimana? Luar biasa. Itu sampai bikin luar biasa. Bentar dulu ya, Dita ini salah satu teman aku yang paling pinter dan paling ambisius, yang karirnya paling keren di antara semua cewek-cewek ini. Pokoknya ini adalah potret cougar, calon cougar ya sempet ya. Lagi-lagi. Untung udah berjodoh, untung nikah cepet-cepet. Kalau nggak bisa banget jadi cougar. Iya, barengan gitu. Dan Dita adalah orang yang paling sering ciptain apa julukan buat Dian kan dulu kan? Iya. Iya, kan dia dipanggilnya Ndek. 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 Kenapa? Dia gue panggil Nding. Kenapa? Sebenarnya nggak tahu sih, kayak lucu aja gitu ngeliatnya Ndek gitu. Apa sih? Cuma dia suka Apa? gitu orangnya. Oh, asik-asik aja. Iya, Berapa soalnya banyak judul yang udah kamu kasih buat dia namanya? Julukan. banyak. Oh, kalau dia sih cuma Ndek doang sih, cuman gara-gara kita ngasih Ndek itu gara-gara apa Karena ya? kita kloter Kemang, inget gak sih? Kita selalu Iya, bertiga. Gue iya, lo, ini Ala. lucu sih. Jadi kita tuh tinggalnya tuh deketan nih semuanya. Ada gue, dia, sama Ala gitu. Terus udah itu Yang kita nyetir selalu gue, jadi supir kan. sama-sama mobil. Semuanya gak ada yang mau capek, nginjek-injek Sama mobil, kopling sama tuh. mobil galang Self- merah loh. Mobil Self galau, gitu loh. mobil Land Iya. Rover gitu. Jadi kita kalau misalnya ngeceng pakai mobilnya dia. Terus gue bagian antar jemput kan. Kapan lagi dijemput sama model kan? Nah, aja tuh kan bully emang dari dulu. Dan Gue terkenal dipanggil di era model. itu ya. Iya. Hits gitu loh. Terus mobilnya ini lagi mapak. Ceper. Iya, soalnya dulu kan itu lungsuran dari kakak sepupu, terus kakak sepupu yang suka dandanin mobil gitu. Jadi kita nggak tahu mobil, tapi kesannya kita tahu Ya, iya, banget Iya. karena Yang waktu prom night-nya lucu deh kan. Sebenarnya pas lagi prom night. Jadi kan prom night Tarik itu selalu dipasangin namanya cowok-cowok PL. Soalnya kasihan dong cewek-cewek ini Satu prom night lagi gak ada yang apa? cowoknya. Terus habis itu Enggak, terus kan kita pakai sistem. Jadi nggak boleh milih gitu. Misalnya gue mau sama dia gitu, nggak boleh. Jadi pakai sistem diatur, terus lucu supaya banget. masing-masing punya date Yang dapat dia sampai sholat tahajud. tapi yang lebih kasihan lagi pas hari hanya dia malah apa demam darah. Gue Apa demam malaria? darah, gue di Demam opnama darah. di Dia demam rumah sakit. serius, kasihan banget. Dan gue udah bikin baju prom dan gue pengen Iya. nge-prom, terus habis itu gue hampir mau kabur loh pakai infus gue. Iya, dan lakinya gue rasa pengen nyambut lu. Ya iya lah, dia sampai sholat tahajud gitu buat lo. Dan gue nggak Sedih show banget ya, nggak jadi gitu. Iya, tuh kasihan dia nggak datang, pas denger kan sedih gitu lakinya kita ya. Lo liat gak sih cowoknya? Cakep gak sih? Namanya Ponco. Bentukannya kayak apa? Nah, ini aslinya nih. Bingung. Kalau Cakep nggak? ya, Pendek, tinggi? ya. Dit, yang biasa dicurhatin dia apa? Dit, Apa? yang biasa dicurhatin dia apa? Dia mah Cowok. kalau nggak laki lah pasti. Kalau Kerjaan nggak juga gue laki, kadang suka. kerjaan. Filosofi lo yang mana? Emang gue suka? Iya dong. Nggak. Dia dari muda Karir gitu udah dong, filosofi. Karir pasti dia. Dia even sampai kerjaan dia tuh curhat ke kita. Kayak misalkan dulu Dapat ini- kerjaan ini- jadi iya. VJ. Menurut lo gue ambil apa Nggak enggak? boleh. Dia bilang, gue bilang kalau gue jadi lo enggak gue ambil. Kenapa dit? Kalau lo mau ada depan TV setiap hari, menurut lo orang bosan nggak sama lo? Ya bisa bosan juga sih. Oke, jadi gue nggak ngambil ya. Nggak usah ngambil, gaya banget gak sih? Dan Demi nggak seorang diambil. Andita Sumitro gue menolak kerjaan jadi VJ. Padahal gue abis itu Banyak sedih sekali kerjaan banget. itu Iya, gara-gara jadi padahal temen keren bilang banget enggak, loh. kan? Kenapa dia mendengarkan teman-teman pada saat itu? Karena gue yakin teman-teman gue tuh Iya. representasi dari penonton yang seumur gue. Jadi dia akan lebih tahu, akan tetap keren gak sih si Dian Sastro itu kalau ngambil kerjaan ini. Iya. Dulu aja Dian Nah, tuh. gaya kalian tuh. Oh, iya. Kita, oh my god, ini pondok Indah kan. Gila, Ini sama Mbak Ol sama Reina. Ini pulang sekolah loh, ini semuanya bau matahari loh. Iya. Tapi dia memang selalu fokus ya. Oh fokus Dan banget. goal oriented ya. Oh banget. Dia itu orang Tapi yang nggak punya weird bertubuh ya? tinggi. Enggak, karena kita semua aneh. Nggak, itu untungnya gitu sih, karena mungkin kita semua aneh Semua ya. punya Jadi aneh. kita menerima dia secara normal dan terbuka gitu. Mungkin kalau Berarti gue Bahasanya loh. sebenarnya aneh, kurang ajar ya lo. kurang lebih. Oke, kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Just Out. Yang seru adalah istri yang galak, Mas. Kayaknya yang Peranmu itu, didiet, gitu, ya peranmu kan? itu. Gitu. Soalnya benerannya gue tertindas. Dicurhat.